Kali ini kita akan coba menguraikan penggunaan software Zahir Accounting untuk menginput perusahaan dagang. Silakan buka program Zahirnya yang sudah terinstall di komputer masing-masing. Kita akan tunggu sampai softwarenya terbuka. Kita sudah masuk di halaman atau menu utama program Zahir Accounting. Di sini ada beberapa pilihan menu. Yang pertama membuat data baru. Membuat data baru artinya kita akan mulai menginput data perusahaan dan data di komputer masih kosong. Yang kedua adalah membuka data sebelumnya. Artinya menu ini digunakan untuk membuka data yang sudah kita buat dan kita terakhir menutup data tersebut. Buka data di sini untuk menunjukkan file yang kita simpan di hard drive yang ada di komputer atau laptop. Misalkan kita buka data di sini. Nah, di sini akan ditunjukkan kalau membuka data, maka kita harus ke database lokal, klik yang database lokal. Kemudian lokasinya di sini dicari apakah di D atau di mana kita menyimpan file pengerjaan Zahir Accounting yang sudah kita simpan. Nah, kita kembali lagi ke menu yang tadi. Nah, membuka file backup di sini menu ini digunakan ketika perusahaan membackup file yang sudah dibuat. Biasanya sih pembuatan backup file dilakukan setiap periode, setiap bulan. Membuka file backup. Berbeda dengan buka data yang ini, karena file bentuknya beda. Nah, kalau yang daftar data sebelumnya, di sini adalah list data, di mana komputer ini sudah merekam beberapa data perusahaan. Seperti ini ada PT EJ International, Seluler EJ, Seluler Aris, dan sebagainya. Ini adalah file daftar data yang pernah dibuat di komputer ini atau di laptop ini. Adapun sampel data di sini, sampel data adalah data contoh yang dibuat oleh Zahir Accounting untuk kita memahami, untuk melihat contoh input data-data transaksi menggunakan Zahir Accounting. Dan ini adalah menu keluar, artinya kita keluar dari program Zahir. Nah, ini penjelasan pertama dari menu utama Zahir Accounting 6. Nah, kemudian seperti yang sudah kita bahas tadi, di awal kita akan memasukkan atau mempraktikkan untuk perusahaan dagang. Kita akan buka modulnya. Nah, modulnya tadi sudah dibuka ya, ini perusahaan dagang, karakteristik perusahaan dagang di sini bisa dibaca di modul masing-masing. Akun-akun perusahaan dagang juga ada di sini. Ya, akun-akunnya, syarat pembayaran. Ini teorinya ya, teori dari akuntansi perusahaan dagang. Nah, ini contoh kasus perusahaan dagang PT Sumber Rezeki beralamat di Jalan Margonda ya. Ini contoh kasus yang akan kita input ke software atau program Zahir Accounting PT Sumber Rezeki ya. Mulai dari ini neraca perusahaan awal, neraca perusahaan awal, data customer, data vendor. Dan ini transaksi-transaksinya. Nah, kita akan mulai dari membuat data baru. Membuat data baru di sini ya, PT Sumber Rezeki yang ini kita akan masukkan ke Zahir. Membuat data baru, kita klik. Nah, di sini namanya tadi apa? PT Sumber Rezeki. Kemudian alamatnya Jalan Margonda. Nah, kemudian apa lagi tadi?
Margonda Raya ya, nomor. Nah, negaranya negara Indonesia, kotanya kota Jakarta, Depok. Kalau tidak ada di sini Depok ya, Depok. Nah, ini bisa diabaikan untuk ke bawahnya. Kalau mau diisi bisa diisi, silahkan selengkap-lengkapnya. Misalkan di sini ada eh, kode pos, tidak ada ya. Oke, ini neraca awal perusahaan. Selanjutnya, setelah kita isi data awal ini, informasi perusahaan, kita lanjutkan. Dan ini kita lihat bulannya harus sesuai dengan data yang ada di modul. Ini adalah datanya tahun 2016, 1 Januari 2016. Berarti kita menginput di sini 2016 ya, 2016 tutup buku akhir tahunnya seperti ini. Kemudian lokasi dan nama file ini buat chart of akun standar, artinya ini di checklist ya. Kalau dihilangkan berarti kita harus membuat chart akun sendiri, tapi kalau ini kita checklist dikasih tanda, maka akun yang akan dibuat itu adalah akun standar untuk perusahaan dagang tadi. Nah, ini lokasi dan nama file kita buka, ini klik di sini ya. Nah, kita akan menyimpannya di mana. Nah, misalkan kita bikin folder baru di sini. Kita bikin folder baru ya. Misalkan di sini SKPI Zahir 2021. Nah, di sini kita buka foldernya. Nah, kemudian kita klik di sini latihan. Kita save. Ya, kemudian setelah itu lanjutkan. Nah, ini data buat departemen. Kalau misalkan di kasusnya tidak ada departemen ya, maka kita abaikan. Nah, ini sudah kita buat, dicek lagi sebelum kita proses. Januari 2016 yang paling pokok di sini adalah tahun periodenya harus sesuai dengan contoh kasus di modul. Kita proses. Nah, kita sudah memproses. Kemudian ini jenis usahanya perdagangan umum, sudah betul ya. Ini bisa disesuaikan dengan jenis perusahaan. Karena di kasus kita adalah perdagangan, maka klik bidang usahanya adalah perdagangan umum. Kemudian lanjutkan. Nah, informasinya tadi sudah sesuai ya. Ya. Lanjutkan, kita tunggu. Nah, ini mata uang utamanya. Mata uang utamanya bisa kita lihat di sini adalah rupiah ya. Ini dalam rupiah. Oke, kita lanjutkan. Ini mata uang kedua ya. Mata uang yang digunakan ya, umum digunakan adalah US dollar. Kita lanjutkan. Dan ini ada kurs tukar ya. Kurs tukar bisa disesuaikan dengan kondisi di periode tersebut. Misalkan dolarnya 14.000. Dolarnya 14.000, nah, kita sesuaikan kurs tukarnya ya. Misalkan 14.000. Kita lanjutkan. Dan selesai. Oke, itu adalah menginput awal data perusahaan. Berikutnya kita akan lihat petunjuk di modul. Yang pertama adalah di sini neraca awal perusahaan ya, neraca awal perusahaan. Ya, neraca awal perusahaan di sini ada kas sampai dengan total modal, di sini adalah laba ditahan. Kita akan masukkan neraca awalnya. Oke, di sini kita buat masuk ke data dan data-data ya. Ini modul-modul awal di dashboard, ada data dan alamat, data rekening, mata uang, dan seterusnya. Kita akan menginput data awal neraca, maka kita harus masuk ke menu
setting ya, setting, kemudian saldo awal akun kita klik. Nah, di sini ada kas tadi ya. Ini kasnya kita lihat berapa. Kasnya 3.500.000. Tidak perlu pakai titik, diabaikan, nanti dia akan otomatis mengisi ya, 3.500.000 seperti itu. Kemudian apalagi kita akan masukkan bank 25.500.000. Bank 25.500.000. Kemudian apalagi kita akan masukkan ada piutang dagang 4.550.000. 4.550.000 piutang dagang. Ya, piutang usaha atau piutang dagang di sini 4.550.000. Kemudian yang akan kita masukkan berikutnya adalah persediaan barang dagang 13.815.000. Persediaan barang dagang. Persediaan satu di sini ya. 13.815.000. 13.815.000. Kemudian apalagi yang akan kita masukkan? Asuransi dibayar di muka 2.300.000. Asuransi dibayar di muka. Nah, ini nilainya tadi adalah 2.300.000. 2.300.000. Kemudian apalagi yang akan kita masukkan adalah kendaraan 125 juta. Kendaraannya 125 juta. Di sini ada kendaraan 125 juta. Kemudian apalagi kita akan masukkan akumulasi penyusutan kendaraan. Akumulasi penyusutan kendaraan di sini minus ya, pakai angka minus 125. Kita lihat berapa nilainya. 12.500.000 ya, itu kurang angka 01. 12.500.000. Harusnya 12.500.000 minus 12.500.000. Oke. 12.500.000. Kemudian apalagi yang akan kita masukkan? Hutang dagang 16.875. Ya, hutang dagang. Nah, hutang usaha di sini. Ya, hutang usaha 16.875. 16.875. 16.875. Kemudian apalagi yang akan kita masukkan? Ini belum masuk ya. 16.875. Ya, 16.875. Kemudian utang gaji 2.115. 2.115 hutang gaji. Hutang gaji. Kita lihat di mana hutang gaji ini. Ya, berapa tadi nilainya? 2.115. 2.115.000. Kemudian apalagi kita masukkan? Hutang bank 81.375. 81.375. 81.375 hutang bank. 81.375. Ya. 81.375.000. Ya, 81.375. Kemudian apalagi yang akan kita masukkan adalah modal di store. Modal di store 35.500. 35.500. 35.500.000. Kemudian
laba ditahan 26.300 ya, laba ditahan 26.300 Bu. Nah, kita lihat nilai sebesar 0 akan dialokasikan pada akun sementara, artinya neraca awal yang sudah kita buat sudah sesuai dengan apa yang ada di modul, artinya sudah balance. Dan setelah ini 0, maka kita akan rekam. Nah, kita sudah merekam. Nah, tadi ada beberapa yang harus kita edit ya. Kita perbaiki namanya. Kita masuk ke data rekening. Sekarang ada tadi namanya piutang usaha, kita akan ganti menjadi piutang dagang ya. Piutang, kita lihat di sini searching piutang usaha. Nah, ini akan kita ganti. Ya, klik di sini, kita akan edit. Di sini ada tanda edit ya di bawah sebelah kiri, edit data di sini. Nah, oke. Kita akan ganti ininya menjadi piutang dagang ya. Jadi piutang dagang. Kita rekam. Kemudian apalagi tadi persediaan. Nah, persediaan tadi di persediaan 1 kita ganti dengan persediaan barang dagang ya, persediaan barang dagang. Ini kita ganti dengan persediaan barang dagang. Kita rekam. Kemudian apalagi tadi adalah hutang usaha. Hutang usaha kita ganti dengan hutang dagang. Hutang usaha kita akan ganti dengan hutang dagang. Kita rekam. Oke, selanjutnya kita kembali ke modul. Ini data customer, kita akan memasukkan data-data customer yang ini ya. Ini data-data customer akan kita masukkan. Masuk ke data-data ya, data dan alamat di sini. Ini belum ada, masih kosong data dan alamat. Kita akan buat ada tanda plus di sini di kiri bawah ya, di bawah sebelah kiri. Add data, kita buka di sini. Nah, akan muncul ID customer, nama perusahaan. Nah, yang pertama adalah PT Megantara. Namanya PT Megantara. Oke, PT Megantara. Kita rekam. Kemudian kita tambah lagi. Data customer yang kedua adalah PT Unggul Utama. Data customer yang kedua adalah PT Unggul Utama. PT Unggul Utama. Kita rekam, kemudian kita tambah lagi. Yang ketiga adalah CV Cipta Kreasi. CV Cipta Kreasi. Nah, ini sudah kita buat untuk data pelanggan atau customer ya. Data customer. Nah, sekarang selanjutnya akan kita isi saldo awal piutang dari masing-masing perusahaan yang sudah kita buat. Kita masuk ke setting. Di sini ada apa namanya? Setting ya. Saldo awal piutang usaha kita buka. Nah, ini masih kosong dan kita akan klik baru di sini. Yang pertama tadi adalah PT Megantara di sini. Nah, PT Megantara, kita lihat datanya di sini ada nomor invoice, ya, SO terminnya, sales ordernya 2/10, N/30, saldo piutang dan batas kreditnya ada di sini. Kita akan coba buka di sini saldonya. Ini tanggal 12 ya, 1/12/2015, 1 Desember 2015. 1 Desember 2015. Klik OK. Nomor invoice-nya adalah ini nomor invoice
Ya, ini nomor invoice-nya. Nomor invoice, kemudian sales ordernya yang ini SO001. Ini nilai piutangnya adalah 1.250.000. Kita klik di sini 1.250.000. Term pembayaran di sini kita buka. Hari diskonnya sebagaimana kita lihat di termin ada 2/10 N per 30, artinya hari diskonnya 10 hari dan jatuh temponya selama 30 hari dan nilai diskonnya adalah 2%. Nilai diskonnya 2%. Maka kita akan di sini masukkan harinya 10 hari, jatuh temponya 30 hari, kemudian diskon awalnya 2%. Denda keterlambatan diabaikan, setelah itu kita rekam. Nah, ini sudah masuk. Kemudian yang baru, yang kedua adalah PT Unggul Utama. Kita lihat saldo di sini adalah Unggul Utama 2.450.000. Tanggalnya 11/11/2015. Kita masukkan nomor invoice-nya. Invoice-nya yang ini. Nomor invoice-nya yang ini. Kemudian sales order-nya SO002 ya, SO002. Ini tanggalnya adalah tanggal 11, bulan 11. Tanggal 11, nah, 2015. Kemudian di sini nilai piutangnya adalah 2.450.000. Kemudian termin pembayaran di sini bisa kita lihat 2/10 sama ya, 2/10. Ya, di sini 10, kemudian 30, ininya 2% diskonnya. Kita rekam. Ini sudah masuk. Kemudian yang baru adalah yang ketiga, CP Cipta Kreasi. Bisa kita lihat nomor invoice, tanggalnya tanggal 25 November. 25 November. Ini 25 November. Ya, bulan November tanggal 25. Kemudian sales ordernya SO003. Ininya 850.000. Termin pembayaran 10, kemudian jatuh temponya 30, nya 2%. Termin pembayaran ya sudah kita rekam. Nah, ini sudah masuk ya, kita tutup. Nah, ini sudah masuk. Berikutnya menginput data untuk vendor atau supplier di sini ya. Vendor atau supplier di sini ada PT Sinar Elektro, Riung Jaya dan Citra Kreasi. Kita masuk dulu ke data-data di sini ya, udah masuk, kita tambah di sini add data. Kemudian di sini bukan customer tapi di sini jenisnya vendor. Yang pertama adalah PT Sinar Elektro. PT Sinar Elektro. Kita rekam. Yang kedua kita tambah add data. Yang kedua adalah CV Riung Jaya. CV Riung Jaya. Ini juga vendor. CV Riung Jaya. Rekam, tambah lagi. Yang ketiga adalah kita lihat di modulnya Citra Kreasi. Ya, Citra Kreasi. Nah, kontak person di sini bisa diisi ya. Misalkan di situ ada kontak personnya namanya Ibu Citra. Namanya Ibu Citra. Ibu Citra.
Kita klik di situ dan selanjutnya bisa kita rekam. Nah, data untuk vendor sudah masuk dan selanjutnya kita akan mengisi saldo awal hutang. Saldo awal hutang usaha di sini ya, di setting masuk ke saldo awal, kemudian buka saldo awal hutang usaha. Ini masih kosong, kita buat baru. Yang pertama adalah PT Sinar Elektro. Oke, batal. Kita kembali dulu, ada kesalahan di situ untuk apa namanya? Nih, CP Kreasi. CP Kreasi ini datanya Citra Kreasi. Nah, ini Citra Kreasi. Kita akan rubah edit data. Nah, ini harusnya adalah vendor, bukan customer. Kita rekam. Nah, ini sudah kita buat. Kita kembali lagi ke saldo awal tadi, buka setting, kemudian saldo awal hutang usaha. Oke, ini nama pemasoknya masih kosong, kita klik baru. Yang pertama Sinar Elektro. Sinar Elektro kita lihat di modulnya. Ini invoice-nya nomor ini, kemudian tanggalnya tanggal 4/12 ya, tanggal 4 Desember 2015. Ini kita kesini tanggal 4 Desember 2015. Oke, nomor invoice-nya yang tadi, kemudian nomor PO-nya, SO-nya ini SPRO 001. Oke, nilai hutangnya dan kita lihat di situ 10 juta. 10 juta. Nah, ini kemudian termin pembayaran sama seperti yang tadi, jatuh temponya 30, kemudian diskonnya 2%. Kita rekam. Oke, yang kedua adalah PT Severium Jaya. Severium Jaya, kita lihat di sini nomor invoice dan ini nomor invoice-nya. Kemudian tanggalnya adalah tanggal 5 November 2015. 5 November 2015, tanggal 5. Kemudian nomor PO-nya kemudian saldo 6.025 ya, 6.025.000. 6.025.000. Termin pembayaran sama tadi, hari jatuh temponya 10 hari, 30 hari untuk jatuh tempo, dan ini hari diskon 10 hari, maksudnya jatuh tempo 30 hari dan diskonnya 2%. Kita rekam. Dan yang terakhir adalah untuk memasukkan data Citra Kreasi di sini tanggal 25 November 2015. Ini nomor invoice-nya ya, 25 November. Klik OK. Ini nomor invoice-nya. Kemudian nomor PO-nya yang ini, nilai hutangnya 850.000. Kita rekam. Nah, kita cek lagi 10 juta, 6 juta 25.000 dan 850.000. 10 juta. Nah, di sini ada batas ya, batas kredit. Batas kredit ini misalkan 10 juta, kita bisa memasukkan misalkan di data ini ya, edit, kita edit data. Di sini ada menu untuk batas kredit. Nah, ini batas kredit yang tadi maksudnya diisi di sini 10 juta. Seperti itu ya. Kita rekam. Nah, yang lain pun sama, ketika mengisi batas kredit maka di menu itu kita akan memasukkan. Oke, untuk data dan alamat vendor dan juga customer sudah kita buat ya. Kita tutup dulu untuk menu yang ini. Selanjutnya apa yang harus kita masukkan di sini?
Nah, ini saldo persediaan. Sekarang kita memasukkan saldo persediaan. Kita buka menu setting ya, menu setting untuk saldo awal persediaan. Nah, di sini kita buat baru. Nah, di sini mengisi saldo persediaan ya. Gudangnya ini allocation, oke. Nah, ini kode barang kita klik di sini, kita bikin baru. Kode barangnya B01. Kode barangnya B01. Ini dalam bentuk bis. Deskripsinya tadi namanya adalah kipas angin. Kipas angin. Kita rekam. Nah, kipas angin kita buat lagi, kita edit. Di sini ini dalam stok ya, dalam stoknya kita isi ada 5, satuannya 75.000. Ada 5. Kita keluar dulu dari sini. Nah, ini kita oke. Ini udah masuk ya, stok awalnya 5. Kemudian harga satuannya 75.000. Kita rekam, kita buat baru lagi. Kode barang kita buat baru, ini B02. Selanjutnya B02. Untuk B02 ini kita isi dengan rice cooker. Di sini masukkan rice cooker. Ya, rice cooker. Kita rekam. Oke. Nah, ini kita masukkan saldonya di sini. Saldonya adalah 2 dan satuan harganya 125.000. Ada 2, satuannya 125.000. Kita rekam. Kemudian kita buat baru lagi untuk kode barang B03. Kode barang B03, nama barangnya adalah radio FM atau AM. Kemudian rekam. Nah, kita oke. Ini stoknya adalah 7 buah, harga satuannya 35.000. Di sini kita isi 7, satuannya 35.000. Kita rekap. Nah, kemudian yang keempat kita buat baru, kode barangnya B04. Ya, kita masukkan B04. Nama barangnya TV 20 inch. Nah, di sini masuk TV 20 inch. Kita rekam, kemudian oke, dan masukkan saldo awalnya di situ. Ada 4 unit, harga satunya 825. 4 unit 825.000. 825.000. Klik rekam. Yang kelima kita buat di sini B05. Buat baru B05. Kita kasih nama di sini. Kita rekam dulu. Belum diisi. Nama barangnya adalah TV 14 in. Di sini TV 14 in. Kita rekam. Nah, klik OK. Kemudian ini belum diisi. Saldo awalnya ada 8 buah 315.000. Ada 8 buah, harganya 315.000. Nah, kita akan rekam.
Dan yang keenam, ini kode barang kita buat untuk yang 6 B06 ya, B06. Ini nama barangnya. Kita buat di sini mesin cuci ya, mesin cuci. Kita rekam, kemudian oke, dan isi saldo awalnya adalah 4 dan harga satuannya 375. 4 unit satuannya 375.000. 4 unit 375.000. Kemudian kita rekam. Kita cek lagi. 4 ya, 375 betul, dan yang B7 adalah kulkas. B07 adalah kulkas. Kita buat baru di sini, kemudian masukkan datanya B07, namanya adalah kulkas. Kita rekam. Oke, kemudian masukkan saldo awal untuk barang tersebut adalah 5 unit, harga satuannya 1.125.000. Ya, 1.250.000 ada 5 unit. 5 unit 1.125.000. Nah, seperti itu, kita lihat lagi. 125, 1.125. Ini sudah selesai, kita tutup. Konfirmasi ya. Oke, nah tadi untuk satuan nih, satuan pengukuran kita akan rubah apa namanya, untuk menambahkan. Kita tambah data, misalkan di sini kita akan menambah satuan. Kode satuannya UNT ya, UNT, dan nama satuannya adalah unit. Ya, kita rekam. Kemudian apalagi kita tutup ya, data produk nih, misalkan data produk. Data produk di sini misalkan B01 nih. Kita buka. Nah, ini produk 1 akan kita rubah. Ini produk satunya kita rubah ya, kita edit. Untuk produk 1 itu kita ganti dengan barang elektronik misalkan produk satunya. Kita rekam. Ya. Nah, maka yang tadi kita buat misalkan ini sudah apa namanya, sudah berubah secara otomatis. Nah, B7 misalnya tadi B06 misalnya mesin cuci tadi kan kita masukkan produk. Nah, ini sudah berubah secara otomatis menjadi elektronik. Oke, untuk sesi pertama di sini sudah selesai, yaitu menginput database perusahaan. Ya, mudah-mudahan tidak ada yang salah input data. Kalaupun ada yang kesalahan, silakan untuk memberikan komentar bagaimana merubah ketika ada kesalahan menginput data. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.